Setelah itu bintik-bintik cahaya keemasan di langit perlahan berubah kembali menjadi token dan terbang ke arah Wang Lin. Saat Wang Lin meraihnya, dia merasakan sebuah kekuatan yang membawanya menghilang dari tempat itu. Wang Lin muncul di luar paviliun harta karun dan berubah menjadi cahaya saat terbang dengan cepat ke arah paviliun hutan ungu. Setelah memiliki cukup banyak batu giok surgawi, ia berencana untuk mulai berkultivasi dan mencapai tahap tengah transformasi jiwa. Dengan begitu, ia akan dapat merebut posisi murid sejati dalam 3 bulan. Wang Lin bergerak sangat cepat, menciptakan ledakan sonik yang membuatnya sangat mencolok di gunung divisi ungu yang sunyi. Pada saat ini, tepat di bawah tempat Wang Lin terbang, ada giok batu yang elegan dengan 3 lelaki tua duduk di atasnya. Mereka adalah tetua disiplin dari divisi ungu. Salah satu dari mereka mendongak ke tempat Wang Lin menghilang sebelum mendengus dan berkata dengan nada tidak puas, "Wang Lin ini terlalu sombong, dia berani menggunakan kecepatan seperti itu di dalam sekte." Lelaki tua di sampingnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecuali mereka mengkhianati sekte, sebaiknya jangan cari masalah dengan murid leluhur." Meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, ia memiliki banyak pengalaman tempur. Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, hasilnya akan seimbang. Orang terakhir mengambil cangkir teh ungu dan menyesapnya lalu berkata, "Ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Persaingan antara murid leluhur sangat ketat. Kita bertiga telah berada di sekte ini selama ribuan tahun. Apakah kalian masih belum menyadari semuanya?" Wang Lin terbang dengan kecepatan penuh sepanjang perjalanan dan tak lama kemudian tiba di paviliun hutan ungu. Begitu dia mendarat, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Ada 3 cahaya yang datang langsung ke arah Wang Lin. Cahaya itu menghilang di udara, memperlihatkan sosok wanita, kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Orang ini adalah murid keempat. Di saat yang sama, Xingxia dan Boyun muncul. Wang Lin dengan tenang menatap ketiga orang itu, matanya kemudian melihat ke arah lain dan berkata, "Rekan kultivator yang bersembunyi, keluarlah." Saat suara Wang Lin terdengar, muncul satu sosok dari kehampaan. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Orang ini mengenakan pakaian serba biru dengan 3 naga biru yang disulam di lengan bajunya. "Saya murid peringkat ketiga sekte takdir surgawi dari divisi biru Simarufeng," kata orang ini tersenyum tipis saat menatap Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit. Transformasi jiwa tahap akhir. Kultivasinya sedikit lebih tinggi dari wanita itu. Simarufeng berkata dengan keras, "Saudara junior Wang Lin, meskipun kita tidak berada di divisi yang sama, aku sudah mendengar tentangmu. Hari ini aku akan memperkenalkanmu pada saudara senior lainnya, Saudara Tang. Karena kau sudah datang, sebaiknya kau tunjukkan dirimu," kata Rufeng. Wang Lin menoleh dan melihat ada orang lain yang muncul beberapa puluh kaki di belakangnya. Orang ini juga mengenakan jubah biru. Setelah melihat Wang Lin sekilas, dia memejamkan matanya. Tatapan ini menampakkan kesan dingin, seolah dialah yang mengendalikan segalanya, dan Wang Lin tidak layak membuatnya bertindak. Wajah Wang Lin sedikit kusam setengah langkah tahap ascendan. Gumam Wang Lin. Sosok perempuan cantik menatap Wang Lin. Dia mengenakan jubah ungu dan rambut hitamnya yang terurai membuatnya tampak sangat anggun. Wanita cantik ini bernama Lin Su. Lin Su yang cantik menatap Wang Lin dan berkata, "Adik ketujuh, aku diminta orang lain untuk bertindak, jadi aku tidak punya pilihan lain. Aku harap kamu bisa mengerti," kata Lin Su. Tangannya membentuk segel, lalu menunjuk ke Wang Lin. Segera cahaya perak keluar dari tubuhnya dan menutupi area sejauh 10 km. Segel terlarang teleportasi. Teriak Lin Su, cahaya perak bersinar terang. Dalam sekejap Wang Lin dan wanita itu menghilang. Keduanya muncul di hutan besar. Puluhan ribu kilometer jauhnya dari sekte takdir surgawi. Wang Lin sedikit mengernyit. "Teknik teleportasi yang bagus," kata Wang Lin. Dia merasakan ruang di sekelilingnya menjadi seperti dinding baja, membuatnya sulit untuk berteleportasi keluar. Selain itu, ada 4 niat membunuh yang terkunci padanya. Jika dia mencoba keluar, keempat niat membunuh itu akan menyerangnya. Keempat niat membunuh ini berasal dari kelompok Xingxia. Lin Zu tersenyum tipis. "Jika adik ketujuh tertarik dengan segel mantra ini, aku bisa mengajarkannya padamu setelah semuanya selesai. Namun, sekarang aku harap kamu berkultivasi di sini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, aku akan datang dan membebaskanmu," kata Lin Zu. Wang Lin melihat sekeliling. Tempat ini dikelilingi oleh batu miskin, batu misterius dengan ukiran di atasnya. Itu adalah segel batasan. "Apa kamu berpikir bahwa pembatasan belaka dapat menjebakku?" kata Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan cahaya putih muncul lalu berubah menjadi pedang.
Wang Lin meraih pedang itu dan melemparkannya ke arah sebuah batu di tanah. Namun sebelum pedang itu terbang lebih dari 100 kaki, kecepatannya melambat dan hancur menjadi titik-titik cahaya lalu menghilang, membuat Wang Lin mengerutkan keningnya. Lin Zu sedikit menggelengkan kepalanya dan menghela napas saat berkata, "Segel batasan ini dibuat Zhao Xingsha. Kecuali dia, kamu tidak mungkin bisa membukanya, jadi jangan buang-buang tenagamu," kata Lin Zu terbang keluar dari dalam penghalang cahaya perak. Saat keluar, Lin Zu bergumam, "Kakak Xingsha senior, kebaikan yang kuberikan padamu saat ini telah terbayar, mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan di antara kita," gumam Lin Zu, lalu terbang kembali menuju sekte. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, saat dia melihat Lin Zu perlahan menghilang, pedang surgawi muncul di tangannya, dengan satu ayunan, cahaya tajam melesat ke arah batu di dekatnya. Awalnya, cahaya pedang itu sangat kuat, namun semakin jauh energi pedang bergerak, energinya menjadi semakin lemah dan menghilang. Wang Lin merenung sejenak dan melesat ke langit. Saat ia terbang, ia merasakan ada kekuatan yang menghalanginya untuk terbang lebih tinggi. Kekuatan menekan ini menjadi semakin kuat seakan-akan surga menekannya, namun Wang Lin tidak menyerah dan terbang lebih cepat lagi hingga melesat beberapa ratus kaki lebih jauh. Dari kejauhan, nampak sosok ungu melesat ke langit di atas hutan, namun cahaya perak masih berada tepat di atas Wang Lin. Saat Wang Lin melesat lebih jauh, cahaya perak itu berubah bentuk menjadi oval panjang. Wang Lin meraung dan menyerang lebih keras lagi, dan saat ini kekuatan yang datang dari atasnya setara dengan kekuatan penuh seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Wajah Wang Lin nampak pucat dan tubuhnya memantul kembali seperti meteor saat didorong ke tanah dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan ketika dia mendekati tanah, tubuhnya tiba-tiba berputar untuk menghilangkan semua tekanan. Akhirnya, dia berdiri di atas batu dan menatap langit dengan ekspresi muram. Wang Lin melambaikan tangannya dan pedang sabit muncul. Setelah itu dia menunjuk ke depan. Su Liguo segera mengerti dan mengeluarkan raungan saat menyerbu ke depan dengan pedang sabit, namun kekuatan itu kembali lagi. Dan kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan Su Liguo menjerit kesakitan. "Tuan, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa menghancurkan penghalang aneh itu. Pedang sabit itu juga tidak bisa menembusnya," kata Su Liguo dengan getir. Wang Lin mengerutkan keningnya. "Mereka ingin menyegelku di sini sampai keputusan untuk menjadi murid sejati selesai. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Karena tempat ini cukup bagus, aku akan menggunakan tempat ini untuk berkultivasi. Begitu aku mencapai tahap tengah transformasi jiwa, aku pasti bisa keluar," kata Wang Lin. Dia duduk bersila, lalu melambaikan tangannya, dan batu giok surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berputar di sekelilingnya. Segel di tangannya berubah saat tubuhnya mulai menyerap energi spiritual dari batu giok surgawi dengan cara yang liar menyebabkan satu persatu batu giok surgawi hancur menjadi debu. 1 bulan berlalu, lingkaran emas perlahan terbentuk di belakang Wang Lin. Lingkaran ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang padat. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Saat ini adalah hari perayaan besar Tian Yunzi, yang hanya terjadi setiap 10.000 tahun di planet Tian Yun. Seluruh planet sekitarnya akan ikut serta dalam perayaan itu, bahkan aliansi kultivasi akan mengirim seseorang untuk hadir. Pada hari ini, orang yang bertugas menyambut para tamu adalah Zhao Xingsha. Ia mengenakan jubah ungu yang disulam dengan urat sutra emas, pedang kuno menempel di punggungnya. Ia selalu tersenyum, siapapun yang melihatnya akan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Kabut ungu tiba-tiba mulai bergerak. Melihat itu, Xingsha langsung memasang senyum di wajahnya saat melihat ke kejauhan. Ada kereta perang raksasa berwarna emas perlahan terbang mendekat. 4 binatang iblis raksasa menarik kereta itu dan meraung, menyebabkan kereta bergerak begitu cepat. Ada 10 orang berdiri di kereta perang dengan ekspresi dingin. Di dalam kereta itu ada seorang pria gemuk yang berbaring di kursi. Xingsha melihat kereta perang emas tiba, dia segera maju dan berkata dengan hormat, "Junior adalah murid divisi ungu sekte takdir surgawi, Zhao Xingsha. Salam, senior iblis emas." Di atas kereta perang emas, 10 orang itu menatap Xingsha dengan tajam. Iblis emas yang berbaring di kursi ini adalah penguasa salah satu planet kecil dan bengis. Kultivasinya sangat kuat. Selain beberapa orang terpilih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kultivasi iblis emas ini telah melewati tahap ilusi yin dan yang, dan telah melangkah ke alam legendaris. Iblis emas gemuk itu melihat Xingsha dan mengerutkan keningnya. Ia berteriak, "Apa yang membuatmu berdiri di sana dan terkejut? Tunjukkan jalannya." Xingsha tersenyum dan berkata dengan hormat, "Lewat sini."
senior. Kata Xingxia melambaikan tangannya, menyebabkan kabut ungu bergerak dan memperlihatkan lorong yang panjang. Kereta emas besar itu segera terbang ke lorong yang panjang menuju planet Tianyun. Sementara itu di hutan yang jauh, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya yang bercahaya terang. Di saat yang sama langit tiba-tiba berubah warna. Wang Lin mengangkat tangannya, dan aura di sekelilingnya mulai bergejolak dengan hebat, dan akhirnya menyebar ke segala arah. Gelombang suara retakan terdengar keras ketika banyak retakan muncul di seluruh hutan batu. Suara retakan itu semakin keras hingga seluruh hutan batu berubah menjadi debu dan menghilang, hanya menyisakan tempat Wang Lin duduk. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berdiri. Divisi ungu, aku datang, gumam Wang Lin dengan dingin. Tubuhnya menghilang dan sekejap muncul di udara, dan melesat di saat yang sama, segel cahaya perak muncul dan menghalanginya. 3 bulan lalu dia terkejut, namun saat ini ekspresinya tenang saat ia melaju dengan cepat ke langit. Di saat yang sama kekuatan yang berasal dari cahaya perak itu dengan cepat meningkat, menyebabkan tubuh Wang Lin terhenti sejenak. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat ia mengangkat jarinya, dan sinar cahaya berkumpul di jarinya, lalu menekannya ke cahaya perak yang berada 3 inci di atas kepalanya. Saat jarinya menyentuh cahaya perak, terjadi kilatan, dan beberapa retakan muncul dari penghalang. Namun dalam sekejap, semua retakan menghilang, menyebabkan ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan menggunakan jari kematian sekali lagi. Suara gemuruh keras terdengar ketika cahaya perak itu bergetar dan lebih banyak retakan muncul. Namun sesaat kemudian cahaya perak bersinar dan semua retakan kembali menghilang. Wang Lin sedikit mengernyit, lalu mengangkat jari telunjuknya yang memancarkan cahaya iblis. Membawa aura iblis menggerikan yang keluar dari api di tangan Wang Lin, api iblis ini melepaskan cahaya ungu yang menerangi sekitarnya. Wang Lin mengulurkan jarinya ke depan, jarinya menembus kekuatan 3 inci di atas kepalanya dan menembus penghalang cahaya perak. Api ungu mulai membesar dan menyebar dengan cepat saat membakar penghalang dari atas sampai ke tanah, hingga menciptakan sebuah celah keluar lingkaran tempat Wang Lin terperangkap. Wang Lin dengan dingin menatap ke kejauhan. Saat ini dia terlalu jauh dari sekte takdir surgawi dan tidak tahu lokasi sekte. Dia melambaikan tangannya dan jiwa Cao Yidu terbang keluar. Cao Yidu melihat Wang Lin, lalu ke sekelilingnya dan terkejut. Ini planet Tianyun, seru Cao Yidu terkejut. Cao Yidu ini adalah sosok jiwa yang ia bawa dari sekte mayat saat itu. Wang Lin menjanjikannya tubuh transformasi jiwa, agar Cao Yidu setia mengikutinya dan menjadi pemandunya di planet. Wang Lin segera bertanya, Cao Yidu, apa kamu tahu lokasi sekte takdir surgawi dari sini? Cao Yidu merenung sebelum menunjuk ke arah barat, sekitar 300.000 kilometer di sebelah barat, kata Cao Yidu. Wang Lin melihat ke arah yang ditunjuk Cao Yidu, dan segera melesat ke arah barat dengan kecepatan liar. Saat dia terbang, tatapan menjadi semakin dingin. Sejak dia tiba di sini, orang-orang dari divisi ungu selalu mengganggunya, wajah mereka satu persatu muncul di matanya. Aku tidak mengganggu kalian, tapi kalian selalu menggangguku, karena itu, jangan salahkan aku, karena akan membunuh kalian semua, pikir Wang Lin dengan dingin. Beberapa waktu kemudian, Wang Lin melihat sekte takdir surgawi di kejauhan yang sedang ramai. Setelah 7 hari perayaan, divisi kuning dan ungu akan bersaing untuk memperebutkan posisi murid sejati. Di divisi ungu, nampak Zhao Xingxia, Lin Zhu, Bo Yun duduk bersampingan. Setelah itu ada 3 kursi kosong. An Mei sedang dihukum berkultivasi secara tertutup, sedang sosok murid ke-6 sedang berpetualang dan belum kembali, dan Wang Lin tidak ada. Karena itu, ada 3 kursi kosong. Di sebelah kiri Xingxia ada 6 panatua. Ke-6 panatua ini semuanya adalah panatua kepala sekte di planet Tianyun. Yang terlemah berada di tahap awal Ascendan, dan yang terkuat sudah berada di puncak tahap akhir Ascendan. Xingxia berdiri sambil tersenyum dan berkata, para tamu terhormat, hari ini adalah hari ke-7 perayaan ulang tahun guru, dan besok adalah saatnya guru akan mengajarkan Dao. Divisi ungu akan melayani kalian semua dengan baik. Tepat pada saat ini, satu cahaya ungu datang melesat dari sisi timur, membawa suara gemuruh yang keras. Semua kultivator tamu meletakkan cangkir anggur mereka dan melihat ke arah timur. Ekspresi Zhao Xingxia menjadi sangat buruk, dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan cangkir anggur. Bo Yun di sebelahnya juga nampak terkejut, dia segera berdiri dan melesat ke langit. Bai Wei mengangkat cangkir anggurnya lalu menyesapnya dan tersenyum tipis. Sementara itu, Lin Zhu nampak tenang dan menyesap teh. Bo Yun muncul di langit dan berteriak dengan dingin, siapapun yang berani mengacaukan perayaan akan dibunuh.
Teriak Boyun, dia telah menghukum Wang Lin atas kejahatannya sebelum membiarkannya berbicara. Tangannya membentuk segel saat dia berteriak, kekuatan bumi. Segera segumpalan tanah muncul dan berubah menjadi tornado pasir yang menyerbu ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin nampak dingin. Dengan satu langkah, dia muncul di atas awan tepat ketika tornado pasir mendekat. Mata Wang Lin tetap tenang, bendera pembatasan muncul di tangannya. Dengan satu ayunan, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mulai berputar di sekelilingnya sebelum berubah menjadi tornado hitam yang melesat dan menghantam badai pasir, hingga terbelah dua dan badai pasir diserap ke dalam tornado hitam. Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari tornado hitam dan menatap dingin ke arah Boyun sambil berkata, "Kau telah memprovokasiku 2 kali, jika aku tidak membunuhmu, maka aku bukan Wang Lin." Kata Wang Lin mengangkat jari telunjuk dan api iblis muncul di ujung jarinya. Ekspresi Boyun langsung berubah dan berteriak, "Saudara ketujuh, ini adalah perayaan ulang tahun guru, jangan bertindak ceroboh, ada banyak tamu kultivator di sini." Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat ia melihat para kultivator di sekitarnya. Semua kultivator itu menatapnya dengan tajam, namun tak satu pun dari mereka yang bergerak mencampuri. Rekan kultivator, hari ini adalah pertarungan divisi ungu. Jika orang luar berani ikut campur, jangan salahkan sekte takdir surgawi, kata Wang Lin dengan dingin dan melangkah maju, jari telunjuknya menunjuk ke arah Boyun. Wajah Boyun nampak pucat, ia hampir mati oleh api iblis ini sebelumnya. Setelah melihatnya lagi, pikiran untuk mundur muncul di benaknya. Namun tepat pada saat ini, Xingxia muncul di depan Boyun dan menatap Wang Lin dengan dingin. "Adik ketujuh, kembalilah ke kursimu. Hari ini bukan hari kompetisi," kata Xingxia dengan tajam. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Xingxia, dia menjentikan jarinya, menyebabkan api iblis itu menyembur keluar sebelum membesar menjadi api raksasa ungu. Seruan terkejut segera terdengar dari sekitarnya saat api ungu raksasa menyapu langit. "Api iblis, siapa orang ini yang dapat menggunakan api iblis? Kenapa aku tidak pernah melihat orang ini? Mungkinkah orang ini adalah Sun Yun yang hilang itu? Apa dia kembali?" Saat suara seruan terdengar, api iblis melesat ke arah Boyun. Ekspresi Xingxia menjadi gelap saat tangannya membentuk segel dan berkata, "Segel kebebasan langit dan bumi." Segera lingkaran cahaya putih melesat keluar dari tangan kanan Xingxia. Lingkaran itu meluas dan dengan cepat mengelilingi api iblis. Wang Lin menampakkan ekspresi mengejek dan berkata, "Meledak." Dalam sekejap, api iblis di dalam penghalang cahaya putih mulai menyala dengan hebat, sebelum meledak dengan dahsyat dan menghancurkan penghalang cahaya. Wajah Xingxia menjadi sangat kusam dan dengan cepat mundur. Boyun dengan cepat mengikutinya. Selain mereka berdua, berbagai kultivator dari sekte lain semuanya menggunakan berbagai teknik untuk melindungi diri setelah melihat api iblis meledak. Api yang meledak menyebar lebih dari 1000 kaki sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan lubang raksasa di langit. Wang Lin dengan dingin menatap Boyun yang melarikan diri. Pedang surgawi muncul di tangannya dan mengayunkannya. Segera bilah cahaya pedang sabit meluncur ke arah Boyun. Boyun menyadari bahwa dia tidak bisa mundur cukup cepat, tangannya membentuk segel dan berteriak, "Teknik terlarang, tubuh iblis abadi." Serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya saat tubuhnya berubah menjadi kabut hitam. Bilah pedang sabit membelah kabut hitam menjadi 2, namun kabut hitam itu dengan cepat terbentuk kembali dan melarikan diri. Wang Lin mencibir dan melemparkan pedang surgawi. Pedang sabit muncul dari dalam pedang surgawi saat menyerbu ke dalam kabut hitam dan menghantam Boyun, dan jeritan memilukan terdengar dari dalam kabut. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan cambuk jiwa dan mencambuknya ke arah Boyun menyebabkan jiwa asal Boyun terlempar keluar dari kabut hitam. Wang Lin mengulurkan tangannya ke arah jiwa Boyun, namun Boyun meraung dan sekejap berteleportasi dan menghilang. Wang Lin sedikit mengernyit, dia telah menggunakan cambuk jiwa selama beberapa bulan, dan tahu bahwa cambuk itu dapat memanjang tanpa batas. Dengan sekali cambukan, cambuk jiwa itu sekejap memanjang hingga jarak 1000 kaki saat menghantam Boyun yang menjerit kesakitan. Wang Lin menghilang dan sekejap muncul di depan jiwa Boyun dan mencengkram jiwanya. Ekspresi Boyun nampak ketakutan. Dia hendak berbicara, namun Wang Lin segera melemparkannya ke dalam bendera jiwa. Setelah itu Wang Lin berbalik dan melihat ke arah Zhao Xingxia dengan tatapan dingin saat berkata, "Kau berikutnya."
Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.